Halo teman-teman, selamat datang di videonya Diera Natania. Jadi hari ini sesuai dengan judulnya, gue mau jawabin Q&A karena udah lama banget nih kayaknya kita nggak Q&A. Terus kemarin itu gue udah sempat nanya ke teman-teman di Instagram, kira-kira ada pertanyaan apa aja, tapi kali ini temanya yang gardening dulu. Nanti rencananya pengen bikin lagi yang kehidupan sehari-hari. Soalnya lumayan banyak yang nanya-nanya gitu di DM. Jadi nanti mau bikin Q&A lagi tapi terpisah sama yang gardening kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung follow aja Instagram Diera Natania. Nanti bisa kirim pertanyaan kalian lewat question box yang akan gue share di Instastory. Thank you. Oke, langsung kita mulai aja ke Q&A gardening kita hari ini. Jadi ini pertanyaannya udah banyak banget, cuma gue nggak bisa jawab semuanya, mohon maaf. Kita lihat ada pertanyaan apa aja. Di dunia agriculture yang paling susah dan mudah apakah? Sayur, bunga, atau buah? Jadi jujur gue kan di dunia agriculture ini belum berpengalaman itu ya, belum terlalu panjang. Tapi kalau dari perspektif gue sendiri, nggak ada yang paling mudah, nggak ada yang paling susah sih. Jadi semuanya kayak sama rata gitu. Soalnya setiap kategori itu ada difficultiesnya masing-masing. Kayak misalnya kita nanam sayur. Sayur itu gampang banget kena hama, bener-bener gampang banget. Kayak hama virus maupun dari hama ini ya, kayak serangga gitu. Contoh misalnya tomat, gampang banget dimakanin burung lah, ntar kena kutu lah, itu gampang banget deh. Terus kalau misalnya kita nanam melon, disemutin lah, dicolong bahkan. Jadi banyak hal-hal kayak gitu. Tapi kalau tanaman bunga itu memang nggak sekena hama itu, tapi dia lebih sensitif sama environmentnya. Jadi ada beberapa bunga tuh, anggap aja kayak tulip gitu, dia sensitif banget sama suhu. Jadi kalau suhunya kita nggak atur dengan baik, dia nggak bisa berbunga dengan baik. Atau bahkan ada beberapa bunga yang kalau misalnya dia nggak menyentuh titik suhu yang benar-benar cocok buat dia, dia cuma akan berdaun doang gitu, nggak berbunga-bunga gitu loh. Jadi susahnya di environment kalau bunga ya. Tapi kalau tanaman buah itu susahnya di waktu. Kayak misalnya tanaman apa ya, pohon durian lah gitu, 3 tahun atau 5 tahun, paling cepet 3 tahun, 5 tahun baru bisa berbuah gitu. Bisa sih sebenarnya cangkok, cuma cangkok itu kan jatuhnya jadi susah ya. Tapi kalau mau yang nggak apa-apa, panennya panjang tapi stabil, itu buah. Soalnya dia sekali udah berbuah biasanya tiap tahun akan berbuah terus dan lebih susah kena penyakit gitu. Kak, aku pengen nanam sesuatu di kosan yang nggak terlalu besar tapi bisa dikonsumsi. Yah, ilah tanam aja hidroponik mini guys. Nih loh, nih langsung gue kasih lihat. Ini lagi dipindahin karena kemarin hujan gede. Ini hidroponik, gue tanam pakcoy sama kangkung di belakang. Udah, ini pas banget di kos-kosan kan paling tinggal sendiri ya kan. Tanam segini aja udah cukup. Udah gitu ini baru berapa ya? 3 minggu apa udah segede gini. Jadi kalau misalnya kamu di kos-kosan ada space lebih besar dikit, beli aja ini 2 atau 3 gitu. Jadi misalnya kita tanam yang ini, seminggu kemudian tanam yang sebelah sini. Nanti kalau ini panen, seminggu kemudian yang ini juga panen. Jadi udah tuker-tukeran aja terus. Tanaman yang bisa di hidroponik mini ini ada macam-macam. Ada kangkung, sawi, pokcoy. Terus sebenarnya kayak brokoli juga bisa. Cuma dia butuh space-nya lebih besar sih. Jadi ya antara 3 itu aja. Sawi, kangkung, pokcoy. Nah, itu enak. Dari kecil emang udah suka berkebun kah, Kak? Jujur enggak, karena gue baru masuk ke dunia pertanian itu waktu gue kuliah. Dari gue kecil, gue tuh gimana ya, anak kota, city girl banget. Jadi tinggalnya emang udah di kota, meskipun ini. Jadi rumah gue itu, ini tuh di kampung guys, di kampung tapi deket banget sama kota. Kayak bener-bener jalan 10 meter aja itu udah kota. Jadi gue bener-bener di perbatasan, makanya ini sebenarnya kampung tapi kota. Jadi dari dulu ya emang mainnya tuh selalu ke mall, terus kalau ada libur panjang ke Bandung, ke puncak, ke villa gitu. Gak pernah yang namanya berkebun gitu. Gue aja dulu nggak tahu pohon kentang itu kayak gimana modelnya, sama sekali nggak tahu gitu. Keluarga gue juga nggak ada yang terlalu gimana-gimana sama berkebun. Tapi ya sejak ke Jepang terus sekolah bahasa, dan di situ gue kayak nyari-nyari universitas kan,
kira-kira jurusan apa yang paling cocok sama gue. Dan kebetulan gue tuh suka banget biologi. Dari dulu emang nilainya yang bagus cuma biologi doang gitu. Dan suka banget sama pelajaran-pelajaran tentang tumbuhan. Jadi ya udah, ternyata passion gue di pertanian. Gue baru tahu setelah gue kuliah. Rekomen tanaman indoor yang easy to maintain. Jadi tanaman indoor yang paling gampang, literally paling gampang, tapi ini bukan sayur ya. Itu adalah tanaman hias dan pakainya hidroton. Nah, ini ada kuping gajah. Kalau yang ini epicea, namanya epicea. Sebenarnya ada lagi sih di sini. Nih, ini gue udah pernah bikin videonya juga kok. Ini ada aglonema. Ini umurnya udah sekitar 2 bulan lebih semuanya. Dan aman-aman aja tuh, lihat akarnya. Akarnya dia sehat banget. Maintainnya tuh cuma setiap seminggu atau 2 minggu sekali itu isi air. Jadi kalau misalnya airnya ini udah agak susut, ntar tambah lagi, susut, tambah lagi. Nah, nutrisinya itu lihat aja di Shopee gitu, nutrisi tanaman hias cair. Udah dikasih dikit-dikit setiap seminggu atau 2 minggu sekali barengan sama air. Gampang banget. Ini bener-bener kayak gue nggak pernah nyentuh sama sekali. Kalau bunga mataharinya udah dipanen, apakah akan dibuat kuaci? Jadi guys, yang bisa diambil kuacinya itu bunga matahari yang gede banget gitu loh, yang tingginya sampai 2 meter lebih. Kalau yang gue tanam ini tanaman hiasnya, jadi nggak akan ada kuacinya ya guys. Mungkin ada, cuma kecil banget, nggak bisa dimakan, untuk ditanam doang gitu. Jadi nggak akan dibuat kuaci ya, beli aja di Indomaret. Kalau tanaman itu perlu matahari 1 hari full atau cuma beberapa jam aja cukup? Setiap tanaman beda-beda. Kayak misalnya tanaman hias, dia lebih baik nggak kena matahari bahkan. Jadi kena mataharinya tuh cuma kayak indirect gitu loh, lewat jendela atau lewat ya shadow aja. Pokoknya taruhnya di dalam ruangan yang masih ada cahaya dikit gitu. Itu tanaman hias ya kan. Tapi kalau tanaman sayur, ada beberapa tanaman yang emang lebih baik dikenain cahaya full gitu. Kayak misalnya melon, semangka, itu 1 hari harus kena 8 jam. Jadi taruhnya di tempat yang paling kena matahari, paling panas, itu lebih baik. Tapi kalau misalnya nanam tanaman yang mau dimakan daunnya, kayak misalnya kangkung, selada, terus sawi, bayam, itu lebih baik kena mataharinya dikit aja gitu. Jadi lebih baik yang ada tutupannya dikit sih bahkan, supaya dia daunnya nggak keras. Jadi biasanya tumbuhan sayur itu kalau kena matahari langsung itu daunnya jadi lebih keras dia, dan pas dimakan jadi kurang enak. Apalagi kalau misalnya mau dibikin salad ya kan, jadi kurang enak. Dan ya udah gitu. Perlu gak sih ganti media tanam? Kalau perlu, pas kapan? Jadi sesuaikan aja sama umur tanaman dan family dari tanaman. Maksud family itu, tunggu, gue bahas dari umur tanaman dulu ya. Gue gak tau bahasa Indonesia atau Inggrisnya apa. Kalau di Jepang itu kita sebutnya ichinenso sama tanenso. Jadi ichinenso itu maksudnya jenis-jenis sayuran atau tanaman buah yang sekali panen udah mati langsung. Jadi 1 season doang umurnya. Terus kalau tanenso itu adalah tanaman yang tahun ini berbuah, tahun depan juga bisa berbuah, tahun depannya bisa berbuah lagi. Jadi umurnya panjang gitu. Nah, kalau tanamannya ichinenso, pendek, umur pendek, kayak misalnya cabe, terong, apalagi ya, tanaman-tanaman sayur yang biasa kita makan itu sebenarnya semuanya ichinenso. Kayak kentang juga sama, melon, semangka, itu ichinenso semua. Jadi 1 season selama 3-4 bulan dia develop dan berbuah, udah habis mati. Jadi misalnya nih kita udah tanam cabai selama 3-4 bulan, udah itu tanamannya dibuang. Meskipun kedengarannya sayang ya, kok tanamannya dibuang, mungkin dia masih bisa menghasilkan, tapi enggak, serius, jadi nggak efektif. Tanamannya buang aja. Media tanamnya itu dijemur di bawah sinar matahari selama 1 bulan atau dibuang aja gitu. Soalnya misalnya kalian pakai media tanaman bekas cabai untuk tanaman cabai lagi, itu lebih rentan kena penyakit. Jadi seolah-olah nih
serangga, hama, virus, apa segala macam tuh udah tahu, oh di tempat ini ada tanaman cabai ini, jadi dia lebih gampang nyerang. Maka dari itu biasanya tuh petani-petani, gue nggak tahu sih di Indonesia, tapi di luar negeri biasanya mereka pakai crop circle. Jadi biasanya setelah dia tanam cabai, lahannya tuh akan dipakai untuk tanam tanaman yang nggak relate sama cabai. Misalnya tanam bunga matahari, atau misalnya tanam gandum gitu, itu kan beda banget sama cabai. Jadi supaya tanahnya netral lagi kayak gitu. Pohon-pohon yang masih satu family itu yang paling terkenal tuh ada cabai, terong, tomat, kentang, paprika. Ini 5 ini itu satu family guys. Jadi kalau misalnya kalian udah selesai nanam cabai terus tanam tomat lagi di tempat yang sama, itu sama aja sama aja kalian nanam cabai 2 kali beruntutan, itu sama aja. Jadi setelah tanam kentang atau cabai atau terong atau paprika, itu lebih baik tanamnya yang kayak daun-daunan aja. Dengan cara itu kalian nggak usah buang media tanamnya. Nah tapi kalau misalnya emang nggak mau nanamnya cabai doang, ya udah dijemur aja selama sebulan itu tanah, atau dibuang aja udah pakai yang baru. Dari semua tanaman yang kakak tanam, yang mana yang paling cepet gede? Tanaman daun kayak kangkung sama pokcoy ini cepet banget, nggak nyampe sebulan udah gede banget. Kak, aku mau gardening tapi depan rumah disemen semua, kira-kira mulai dari mana ya? Nggak usah khawatir, karena lihat nih, literally ini halaman gue semuanya disemen, nggak ada space untuk bikin apa ya, tumbuhan langsung ke tanah gitu loh. Ini disemen semua. Jadi sebagai alternatifnya bisa pakai ginian. Nah nih, planter bag namanya. Ada yang 11 liter, 15 liter, 20 liter, 50 liter. Jadi disesuaikan aja ukurannya. Tuh, bahkan ya kalau pakai planter bag kayak gini, dia lebih ini loh, lebih gampang ditaruhnya, nggak makan tempat. Udah gitu, kalau misalnya nih anggap aja ini ada tanaman cabai 3 gitu, terus yang tengah kena penyakit, ini tinggal dipindahin aja. Jadi nggak nular ke sebelah belahnya, nggak masalah sama sekali. Atau bisa juga pakai hidroponik kayak gini, nggak usah di tanah. Tips gardening modal minim. Pemula udah gitu modal minim, mendingan hidroponik mini deh. Udah nggak salah, soalnya gampang banget, udah gampang, pertumbuhannya cepet dipanen juga gitu. Jadi kitanya juga fun gitu loh. Buat apa kita berkebun tapi kita yang nggak fun ya kan? Kalau di tanah soalnya suka kena hama, terus banyak kutu, belalang apa gimana. Jadi biaya perawatannya tuh ujung-ujungnya mahal juga. Berapa harga bibit, pupuk, tanah, sekam bakar, dan lain-lain yang Kak Diera beli? Kalau untuk bibit relatif ya, tergantung dari kisaran 5.000 sampai 20.000 rupiah per bungkus. Itu isinya banyak, ada berapa puluh sampai ratusan gram, banyak banget. Terus kalau pupuk, gue belinya yang Dr. Green, jadi dari Green Lab Indonesia. Itu satu botol AB Mix-nya itu harganya 50.000, memang agak mahal kedengarannya, tapi awet banget, itu kayak setahun juga kayak nggak habis deh, soalnya memang bener-bener sebanyak itu. Nih gue kasih lihat aja deh, nih loh. Jadi gue udah selalu siapin nutrisinya kayak gini, yang udah dilarutin di air. Ini AB Mix-nya, satu botol gini, sepasang ya, ini selalu sepasang soalnya kalau AB Mix tuh. Ada ada larutan A dan B. Ini 50.000. Terus lihat deh, ini gue udah pakai 2 bulan tapi baru segini. Awet banget, soalnya kan nanti dilarutin lagi di dalam air. Jadi ini cuma kayak biangnya doang gitu loh. Apalagi kalau misalnya nanamnya nggak terlalu banyak, ya udah awet banget. Beli 50.000 sekali, terus awet buat setahun mungkin lebih bahkan. Kalau sekam bakar gue agak lupa deh, kayaknya satu karung gede gitu 30.000 deh, kalau nggak salah, sorry gue lupa. Tanaman cabai saya banyak putih-putih di belakang daunnya, sekarang daunnya banyak yang rontok, saran dong Kak. Jadi sebenarnya emang rontok itu biasanya dia cuma apa ya, respon dari si tanaman untuk melawan hama tersebut. Jadi kalau misalnya daunnya ini udah hancur banget, dia dengan otomatis akan rontokin itu daun ya. Jadi supaya mencegah itu, kerontokan daun itu, kita harus basmi kutu apa tadi, putih-putih di daun ya. Itu kayaknya sih kutu deh. Jadi caranya itu ada 2. Yang pertama cara organik. Kalau cara organik itu disemprot aja pakai air yang
kenceng. Kebetulan kutunya lagi nggak ada ya, udah dibasmi semua soalnya, tapi anggap aja ada. Jadi gue selalu pakai ini nih, botol yang udah ada semprotannya kayak gini. Ini tinggal dipompa, terus kita bisa semprot airnya, pencet ini. Jadi ini udah dipompa. Sorry tadi kamera GoPro gue mati, baterainya habis, jadi ganti ke kamera HP dulu. Kalau udah, tunggu, ini gue pakai satu tangan agak susah. Anggaplah ya ada kutu nih di sini ya. Jadi kita tinggal semprot aja kayak gini. Tuh. Sampai kutunya lepas. Pokoknya disemprot lagi pakai air. Ini gue nggak dicampur apa-apa ya, pure air doang. Tadi kutunya lepas, semuanya dibersihin kayak gitu. Harus rutin, bener-bener setiap kali ada kutu langsung semprot. Lama-lama kutunya hilang. Kalau misalnya udah disemprot kayak gitu masih nggak mempan juga, kutunya masih ada di mana-mana, pakai obat mau nggak mau. Bisa pakai yang dari Home Guard Botanical juga. Menurut gue ini lumayan sih. Tapi kalau misalnya masih ada juga, mendingan konsul aja langsung ke Green Lab Indonesia. Kalian bisa tanya-tanya ke mereka solusi dari masalah kalian. Mereka pasti bales kok, pasti dikasih tahu solusinya apa. Oke, kayaknya udah agak panjang, jadi mau diudahin aja di sini. Terima kasih banget untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan jangan lupa follow Instagram Diana Natania. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, nanti langsung balas story gue aja setelah gue post story kayak question box gitu. Oke deh, selamat berkebun dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.